Kira-kira seperti apa yang harus edukasi seperti apa yang harus diberikan kepada anak muda saat ini? Mungkin harus ada penjelasan diferensiasi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apa sih bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wakaf Podcast, Kebaikan Wakaf untuk Peradaban Madani. Dan di episode kali ini akan ada pembahasan yang menarik nih, dan juga dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Karena hari ini kita bakalan membahas terkait dengan wakaf dan milenial. So, ada juga narasumber yang mungkin sudah berkontribusi banyak di perwakafan dan di perekonomian syariah, begitu. Jadi langsung saja kita menyapa yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mas Irsyad. Waalaikumsalam Mbak Viva dan Sobat Wakaf di seluruh Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Wah, ini dari aku pribadi jujur senang banget nih ada Mas Irsyad di sini, karena aku sempat nemu juga nih akun Mas Irsyad yang sering banget komentari akun Ridwan Kamil gitu ya. Jadi kalau aku nonton komentar-komentarnya itu kayak udah familiar banget nih sama Mas Irsyad. Baik, jadi mungkin kalau dari Mas Irsyad sendiri ini mungkin bisa diperkenalkan mungkin ya kesibukannya saat ini itu seperti apa? Iya, makasih Mbak Viva. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Irsyad Al-Ghifari. Background-nya dulu S1-nya Ilmu Ekonomi Syariah dari Institut Pertanian Bogor. S2 aku di Marketing Communication dari Binus University di Jakarta. Saat ini aktif bekerja di salah satu startup keuangan syariah di Indonesia. Oke, baik. Memang dari dulu interestnya sudah di syariah begitu ya Mas Irsyad ya? Ya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan pada malam hari ini sih, aku jadi penasaran. Ini sebenarnya melatar belakangi Mas Irsyad sendiri untuk interest dan terjun langsung di dunia perekonomian syariah itu seperti apa? Sebenarnya dulu waktu SMA tuh pengennya jadi dokter Mbak Viva. Karena dulu kakek itu wafat karena penyakit paru-paru, jadi punya motivasi buat jadi dokter. Cuman setelah diskusi sama orang tua, sama ayah gitu, kayaknya lebih cocok masuk di bidang ekonomi. Dan saya juga berpikir waktu itu, oke, kalau jadi dokter bermanfaat bagi banyak orang, buat menyembuhkan orang gitu ya, tentunya atas izin Allah. Tapi kalau masuk di bidang ekonomi mungkin kontribusinya akan lebih holistik dan lebih besar gitu. Tidak hanya sekedar menyembuhkan orang secara mikro, tapi apakah bisa berkontribusi suatu hari nanti bisa membangun rumah sakit, atau nanti bisa mengembangkan bisnis atau bekerja yang mensupport dari sisi finance-nya buat penyediaan fasilitas rumah sakit itu. Nah, kenapa nggak ekonomi biasa gitu, kok ekonomi syariah yang dipilih? Karena ada hal yang menarik sih waktu itu, karena nilainya itu value-nya beda banget. Aku punya keyakinan sih kalau ekonomi syariah itu seperti ilmu biologi, fisika, sama ilmu kehutanan. Jadi kalau bisa dianalogikan, menurutku kehidupan ini tuh tanda-tanda manusia itu dikatakan sehat kalau adanya aliran oksigen dan darah dalam dirinya. Tanda-tanda kalau lampu itu dikatakan hidup kalau ada aliran listrik di lampunya. Hutan dikatakan baik kalau ada aliran sungai. Dan kita bisa bekerja, bisa punya tempat tinggal, bisa punya kendaraan karena adanya aliran ekonomi. Pertanyaannya, kalau nggak ada aliran tersebut atau ada hambatan terhadap aliran tersebut, dampaknya apa? Kalau tadi di manusia aliran oksigen dan darahnya terhambat, ya maka terjadinya penyakit. Kalau aliran listriknya terhambat di lampu, maka lampunya bisa nggak hidup. Kalau hutannya, aliran sungainya nggak ada, maka nggak akan ada kehidupan di hutan. Sama hal dengan kehidupan ini, kalau nggak ada aliran uang dan ekonomi yang mengalir kepada keluarga kita, kepada diri kita, maka yang terjadi adalah kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan, ketidakadilan. Dan ekonomi syariah itu fungsinya adalah untuk menjaga aliran tersebut tetap ada. Maka ada function zakat, ada wakaf, sedekah dan sebagainya, itulah yang menjaga supaya kehidupannya aliran tetap stabil. Dan bagi saya, artinya kalau konsekuensi seperti itu, ekonomi syariah adalah tesisnya. Ekonomi konvensional adalah antitesis dari hal tersebut. Cuman hari ini faktanya dibalik ya, seolah-olah kita tuh antitesis dari riba, kapitalisme dan sebagainya. Harusnya kita lebih percaya diri bahwa kita adalah tesis dari ekonomi tersebut gitu sih.
Oke, wah ini jawaban yang sangat filosofis ya, Mas Irsyad ya, dikaitkan dengan segala aspek kehidupan. Dan hari ini kita bakalan fokus kepada wakaf aja nih, Mas Irsyad. Jadi dari segala aspek di perekonomian syariah kan salah satunya ada wakaf. Dan kalau ngomongin soal wakaf sendiri, ini bisa disebut sebagai salah satu pendanaan yang cukup strategis ya, karena dia lebih bebas, lalu juga memiliki potensi untuk bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Walaupun sebenarnya wakaf ini mungkin tidak sepopuler zakat yang dari SD itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, kalau dari menurut Mas Irsyad sendiri nih sebagai pengamat ekonomi syariah dan yang sudah di bidang ini sejak lama, kalau melihat potensi potensi wakaf saat ini di Indonesia itu seperti apa sih, Mas Irsyad? Potensi wakaf kita kalau berdasarkan data itu terakhir saya baca sekitar 180 triliun wakaf tunai. Belum wakaf-wakaf yang lain sih. Banyak tanah, banyak bangunan yang juga bisa jadi potensi yang besar. Tapi saya melihat kalau wakaf ini adalah instrumen pembangunan, sama halnya seperti yang terjadi di Amerika, Mbak. Ada namanya konsep endowment fund. Salah satu kampus yang udah menerapkan adalah University California Berkeley. Jadi saya datang ke sana, di California itu ada satu gedung namanya Sutarja Dai Hall, itu nama orang Indonesia. Jadi dia memberikan endowment fund-nya sebesar $40 juta dan feedbacknya dia diberikan gedung dan gedung tersebut nama pribadi dia. Dan ini kan sebenarnya endowment fund itu bagian dari konsep wakaf itu sendiri gitu. Manfaatnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang bagi banyak orang dan tidak terbatas hanya untuk penerima tertentu gitu. Lebih fleksibel. Kalau zakat kan ada 8 asnaf atau 8 golongan yang menerima. Tapi kalau wakaf, mau dia muslim, non-muslim pun dia bisa merasakan manfaat dari wakaf itu sendiri. Nah, itu baru UC Berkeley. Belum ada kampus di Stanford, di Harvard, bahkan kabarnya Al-Azhar Mesir pun itu salah satu kampus tertua di dunia yang didirikan dengan dana wakaf. Jadi artinya apa? Kalau Indonesia ini sudah punya kesadaran yang begitu besar, dan kita bisa mengkombinasikan, misalkan kita pakai konsep cash wakaf bank sukuk yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, atau nanti juga kita bisa pakai konsep mengintegrasikan antara sosial, bisnis, dan government. 3 hal ini adalah skema yang luar biasa yang bisa diterapkan di Indonesia, dan pembangunan kita pada akhirnya nanti tidak hanya tergantung pada postur pajak yang hari ini mungkin porsi APBN-nya sudah lebih dari 70%. Artinya kalau kita ketergantungan dengan tersebut, maka itu juga tergantung dengan penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya negara dijalankan dengan uang yang sebenarnya belum ada karena belum ditarik sama pihak-pihak yang wajib bayar pajak. Jadi saya melihat ini potensi yang besar banget. Mudah-mudahan sih nanti akan ada revisi undang-undang wakaf yang baru ya. Maka nanti akan jadi salah satu pilar wajib. Maka nanti ada nomor pokok wajib wakaf gitu ya. Walaupun sebenarnya hukum wakaf juga nggak wajib sebenarnya, sunnah wakaf. Itu bisa digunakan untuk pembangunan sih. Kalau di Malaysia tuh beberapa konsep wakaf yang pernah saya temui, mereka mengkombinasikan antara bisnis dengan sosial. Jadi misalkan tanahnya itu tanah wakaf, dibangunnya hotel. Jadi nanti hotelnya bisa diputar terus dan sebagainya. Jadi ada manfaat yang bisa diberikan kepada lingkungan maupun manfaat dari sisi aspek bisnis sendiri gitu, Mbak. Kalau yang terkait dengan konsep bisnis dan sosial ini sendiri, yang sepengetahuan Mas Irsyad, ini sudah ada belum di Indonesia? Kebetulan saya sama teman-teman Jose 2019 itu bersama Dompet Duafa, kita bikin rumah sakit wakaf untuk kaum duafa, khusus buat rumah sakit mata di Jombang, Jawa Timur, Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Itu konsepnya menggunakan wakaf. Jadi kita mengajakkan anak muda di seluruh Indonesia buat gerakan wakaf gitu, mahasiswa ekonomi syariat dan masyarakat sekitar. Uang yang kita kumpulkan kita serahkan kepada Dompet Duafa sebagai partner kita, dan itu dibangun proses rumah sakitnya. Alhamdulillah, informasi yang saya terima tahun lalu, rumah sakitnya sudah berdiri, dan itu untuk teman-teman Duafa, dan itu juga komersial juga, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang umum juga.
Dan kenapa harus rumah sakit mata? Karena Indonesia salah satu pasien katarak banyak, salah satu yang terbaik di dunia kalau saya tidak salah. Alright, so tadi dari Mas Irsyad juga sempat mention anak muda ya, terkait dengan proyek pembangunan di rumah sakit mata saat itu. Nah, kalau ngomongin anak muda, ini kan pasti ya di generasi kita lah ya. Dan saat itu, sejauh mana sih interest anak muda terhadap proyek-proyek wakaf yang dilakukan oleh Mas Irsyad? Ya, kita menggunakan pendekatan partisipasi publik, bottom up, tidak menggunakan pendekatan top down, walaupun saat itu Fosse Nasional bisa saja mengeluarkan surat edaran tanda kutip diwajibkan segala macam, enggak. Tapi kita menyampaikan cerita, atau kita jadi storyteller. Karena hari ini itu sudah masuk era, buat saya adalah content war. Jadi kalau kita menggalakkan wakaf maupun zakat, kita harus bercerita siapa yang akan menjadi penerima manfaatnya, apa urgensi dari wakaf ini, kenapa penting sih, dan sebagainya, dan apa sih benefit bagi anak muda, dan kita kemas semua dalam bentuk cerita. Nah, cerita inilah yang kita sampaikan kepada mereka dari slide per slide, mungkin ada video, dan itu bisa menyentuh hati mereka sih. Akhirnya mereka tergerak untuk mengumpulkan dana. Waktu itu sekitar puluhan juta kami kumpulkan untuk pembangunan rumah sakit waktu itu. Oke, wah ini menarik juga ya pendekatan yang dilakukan oleh Mas Irsyad saat itu. Nah, ini kita mulai masuk ke inti pembahasan pada malam hari ini nih Mas Irsyad. Karena terkait dengan wakaf sendiri ini kan bisa dibilang untuk anak-anak seperti aku yang mungkin generasi-generasi milenial, ini masih banyak yang belum terpapar oleh informasi terkait dengan wakaf. Ya, walaupun sebenarnya seperti yang Mas Irsyad bilang tadi, sebenarnya generasi-generasi muda ini adalah generasi yang bisa dibilang salah satu sasaran yang sangat strategis begitu untuk kemudian bisa mengimplementasikan wakaf dari mungkin penghasilan yang dilakukan dan juga untuk melakukan pembangunan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, kalau terkait dengan tantangannya sendiri nih, bagaimana dari Mas Irsyad selaku orang yang banyak berkecimpung juga di dunia ini untuk bisa masuk ke generasi milenial lebih dalam, dan untuk kami ini bisa lebih aware gitu terhadap sebenarnya potensi yang dimiliki oleh wakaf sendiri ini juga sangat luar biasa. Ya, anak muda itu relate sama isu soal mungkin mental health, soal environment, mereka sangat concern sekali dengan lingkungan, kemudian soal pembangunan manusia. Jadi mungkin program-program wakafnya pun harus relate yang dampaknya langsung ke arah sana. Jadi misalkan kita kalau nggak salah saya pernah baca tuh ada program wakaf hutan tapi di Afrika, dan mungkin itu fungsinya buat reboisasi hutan yang mungkin sudah sangat tandus dan sebagainya, dan menggunakan konsep wakaf untuk pembangunan itu kan sangat menarik sekali, walaupun sebenarnya jauh juga di Afrika. Cuman cerita-cerita itulah yang bisa kita bangun kepada mereka gitu, karena mereka kalau saya lihat perhatikan memang kalau di TikTok, di Instagram itu mereka sangat concern kalau ada isu hewan, lingkungan, kemudian kemanusiaan, itu mereka antusias sekali untuk bisa partisipasi gitu. Jadi buat saya pihak-pihak yang terlibat di bidang wakaf ini juga harus shifting. Jadi pendekatannya sudah bukan lagi pendekatan konvensional approach, tapi mungkin sudah jadi storyteller di berbagai platform yang ada, dan mungkin bisa menggunakan content marketing di TikTok buat penetrasi wakaf, tapi tidak hard selling, tidak tiba-tiba promosi yang gimana silakan donasi ke sekian, enggak, tapi cerita aja dulu. Nanti pasti mereka akan berkomentar, ini link donasinya atau transfer rekening kemana ya, itu banyak sekali. Jadi kita jangan terlalu menjual tanda kutip produk hard selling banget dalam produk kebaikan, tapi ada cerita yang disampaikan kepada mereka, dan tentunya isunya yang relate sama anak muda sih. Oke, nah berarti kalau dari yang tadi disampaikan Mas Irsyad itu lebih kepada lebih kepada bidang-bidang yang relate sama interest anak muda saat ini ya. Ya. Oke, kalau untuk literasinya sendiri Mas Irsyad dalam media sosial ini konsep-konsep yang harus ditanamkan itu seperti apa sih? Jadi biar nggak terlalu paku, mungkin nggak terlalu yang definitif seperti itu. Kira-kira seperti apa yang harus edukasi seperti apa yang harus diberikan kepada anak muda saat ini? Ini mungkin literasi wakaf tuh tidak sebagus literasi zakat mungkin ya. Mungkin kita masih tertinggal 20 tahun lebih awal daripada zakat itu sendiri, karena kan mungkin
hype-nya juga baru dalam 10 tahun terakhir. Mungkin harus ada penjelasan diferensiasi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apa sih bedanya? Kalau saya pribadi antara zakat, infak, sedekah, wakaf, jelas sekali perbedaannya adalah ibaratnya wakaf ini tuh manfaatnya ditahannya dalam jangka waktu yang lebih lama daripada infak atau sedekah. Kalau misalkan sedekah beras, misalnya contoh beras, kita sedekah beras, maka ketika berasnya habis, sudah mereka tidak bisa menikmati beras yang kita sedekahkan. Tapi kalau wakaf, misalkan wakaf sumur, sampai sumur itu kering, maka itu tetap bisa dimanfaatkan. Terus artinya ini beyond pahalanya daripada sekedar sedekah gitu. Dan mungkin ini cerita yang harus disampaikan kepada mereka bahwa 100.000 Anda itu bisa menyelamatkan Anda mungkin di akhirat nanti, atau mungkin 100.000 yang disedekahkan hari ini manfaatnya bisa sampai 100 tahun yang akan datang gitu. Jadi kayak ada semacam pendekatan narasi emosional yang disampaikan kepada mereka bahwa, dan mungkin ada juga cerita ini wakaf untuk pembangunan sekolah di Indonesia Timur bagian di pedalaman misalkan, seperti itu, buat anak-anak santri, anak-anak muslim, atau bahkan non-muslim pun dibuatkan fasilitas itu untuk menunjang pendidikan mereka misalnya gitu. Nah, saya rasa itu akan lebih lebih dapat sama mereka, dan mungkin bisa dianalogikan dalam konteks hubungan kali ya, misalnya romance mungkin. Jadi kalau wakaf itu kan artinya menahan manfaat dalam jangka waktu yang lama gitu. Sama aja kayak orang yang belum halal sama seseorang, ya ditahan dulu perasaannya sampai halal. Ya mungkin pendekatan gitu juga bisa disampaikan kepada mereka. Jadi intinya hal yang ringan-ringan, karena data terakhir itu dari percakapan sosial media, viewers yang paling banyak ditonton, konten yang paling banyak ditonton adalah konten tentang jokes lucu dan family, itu peringkat 3 kalau nggak salah. Jadi mungkin bisa jelasin wakaf dari perspektif komedi atau itu sih. Oke, ini menarik sih ya, karena kalau zaman sekarang kan memang powernya di digital marketing ya, di konten-konten sosial media, konten creator tuh memang menjadi salah satu yang paling dicari gitu saat ini, apalagi dengan bawa konsep wakaf yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, berarti kan dari obrolan kita tadi sudah mengerucut nih Mas Irsyad terkait dengan solusi untuk bisa menanamkan literasi wakaf pada masyarakat, khususnya di generasi milenial. Nah, kalau menurut Mas Irsyad nih, untuk tantangannya sendiri, apa yang menurut Mas Irsyad merupakan tantangan terbesar yang bisa menjadi kayak hambatan gitulah, hambatan atau mungkin yang akan menghalangi masuknya literasi itu atau penerimaan wakaf sendiri di masyarakat? Mungkin ada 2 hal yang menjadi hambatan terbesar. Pertama, yang kita lawan ini sebenarnya bukan sebuah roadblock yang kelihatan, tapi yang kita lawan adalah behavior. Buat orang jadi shifting behavior ini yang panjang. Contoh, aplikasi ojek online itu kan mereka invest besar sekali untuk bisa mengubah kebiasaan orang yang tadinya pesan ojek langsung, tapi ini pakai pesan ojek lewat handphone. Shifting behavior ini yang mahal. Nah, kita juga yang kita hadapi adalah shifting behavior orang ketika orang itu mau berwakaf, sedekah, sama zakat. Nah, pertanyaannya, zakat saja itu tidak semua orang bayar tiap bulan. Sedekah pun ya, saya husnuzonnya banyak yang sedekah, tapi apakah 270 juta orang itu sedekah terus rutin tiap hari gitu? Itu juga perlu dicek kembali gitu ya. Apalagi wakaf yang pengetahuan teman-teman semua, termasuk saya pribadi, juga masih terus belajar tentang hal tersebut. Jadi dengan shifting behavior ini mungkin salah satu cara yang bisa mendobrak adalah teknologi. Saya kepikiran tuh dari kemarin, kenapa ya subscription selama ini kita subscriptionnya Netflix, video.com, WeTV, kita nonton drakor dan review dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah ada program subscription wakaf atau subscription sedekah subuh. Jadi kita kayak subscribe 300.000, tapi tiap hari itu kita bisa berwakaf tiap hari. Jadi kayak ada muncul notifikasi di handphone kita setiap jam sekian, selama 30 hari kita dapat selamat Anda sudah berwakaf 10.000 hari ini. Jadi kalau dikali 30 berarti ada 300.000.
kita kayak jadi subscribers gitu, tapi bayar 300.000 setiap bulan, tapi wakafnya tiap hari ada notifikasi yang muncul. Jadi buat saya itu hal yang menarik sih. Jadi kayak nggak hanya nonton film yang kita subscribe, tapi wakaf pun bisa dilakukan dengan hal itu. Kemudian yang kedua, soal literasi juga PR di mana-mana sih terkait pemahaman wakaf. Mungkin orang memahami wakaf sebatas tanah kuburan, masjid, madrasah gitu ya. Padahal kita sekarang udah punya wakaf blockchain yang mungkin ini akan jadi masa depan sekali. Nanti apakah metaverse juga bisa ada wakafnya dan sebagainya gitu-gitu. Nah, jadi apa ya? Tapi kita nggak usah ke inovasi yang lompat jauh tersebut dulu. Tapi buat saya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mendorong pemerintah ini menjadikan wakaf, zakat, infak, sedekah itu bagian dari pilar pembangunan strategis di masing-masing daerah. Saya kebayang kalau pemerintah daerah, kepala daerah itu aware terhadap potensi penggunaan dana ZISWAF di luar dana non APBD mereka, maka tugas mereka untuk mengentaskan kemiskinan pun akan sangat lebih mudah. Karena tidak harus menggunakan dana APBD yang terbatas di setiap daerah. Tapi kalau mereka aware soal ini, maka yang diuntungkan juga secara elektoral kepala daerah itu sendiri. Dan saya berharap sih itu menjadi sebuah terobosan baru nanti ketika ada undang-undang baru dan kepala daerah. Jadi kita sampaikannya syiar atau dakwah atau pesan kepada pemangku kebijakan seperti kepala daerah juga. Rasanya harus ada forum-forum tertentu yang kita bisa menjelaskan, ini loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan wakaf, maka Bapak Ibu akan hemat APBD-nya 70%, bla bla bla, ini akan gini. Jadi bangun kesadaran dari atas dulu, nanti yang bawah masyarakat akan ikut ketika masing-masing kepala daerah itu sudah punya girohnya sendiri gitu untuk hal tersebut. Dan di sisi lain kita tetap ikhtiar untuk mengajak masyarakat melalui pendekatan, buat saya pendekatan community development lebih masif daripada pendekatan konvensional approach misalnya atau seperti apa gitu. Jadi kita masuk ke ibu-ibu pengajian, mungkin ke komunitas pecinta lingkungan, komunitas ini dan narasinya juga narasi yang sangat universal dan mengajak mereka untuk sama-sama berpartisipasi. Jadi rasanya kalau dua hal tersebut bisa kita lakukan, orang akan semakin aware dengan wakaf itu sendiri sih. Jadi kayak ada success story yang udah kelihatan nih, ini gara-gara wakaf, oke, ini manfaatnya ternyata begini. Oke, wah ini pengetahuan baru banget nih buat aku Mas Irsyad, bahwa selain pendekatan yang benar-benar personal, pendekatan kepada pemerintah itu juga memegang peran yang sangat penting ya untuk bisa wakaf ini diberlakukan secara masif begitu di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing statement ya. Jadi dari Mas Irsyad sendiri tadi sempat mention juga bahwa pendekatan wakaf itu bisa dilakukan secara digital. Kalau misalnya kita subscribe Netflix yang sebulan 300.000, kenapa kita nggak subscribe zakat aja? Nah, tapi sepengetahuan aku juga pernah membaca sebenarnya kalau untuk pendekatan digital ini sudah dilakukan oleh Badan Wakaf sendiri. Dan kalau menurut Mas Irsyad, seberapa jauh sih hal ini tuh bisa efektif terhadap pendekatan wakaf untuk kaum milenial? Oke, buat saya kalau itu dijadikan aplikasi khusus sendiri, rasanya kurang efektif karena masing-masing orang handphonenya sudah banyak aplikasi. Tapi misalkan setiap kita bekerja sama dengan OJK, dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia misalnya. Tapi saya rasa beberapa mobile banking juga sudah ada sih yang bisa berwakaf dan sebagainya. Mungkin yang lebih luas lagi mungkin bisa ke bank konvensional dan sebagainya. Jadi semacam ada fitur khusus yang dititipkan di situ. Kemudian itu jadi corong komunikasi utama. Jadi jadi kayak ada update project-project di situ. Kemudian pemerintah juga in charge. Jadi pemerintah ada program wakaf pemerintah, ada program wakaf corporate. Jadi karena wakaf itu juga menarik karena tidak hanya untuk kegiatan sosial, misalkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana gitu ya buat membangun bisnisnya tapi menggunakan konsep misalkan case wakaf paling sukuk,
itu jauh lebih secure gitu, dan pemerintah melalui sukuknya itu juga bisa membangun negara gitu. Jadi kalau selama ini kan kita beli sukuk retail, sukuk tabungan, itu kan sudah melalui platform mobile banking, perbankan di mana-mana gitu ya. Harapannya mungkin cash wakaf link sukuk ini juga program yang diseriuskan, sesama seriusnya Kementerian Keuangan mengurusi sukuk tabungan, sukuk retail, dan ini pendekatan pengemasan brandingnya pun ya anak muda nanti menggunakan influencer, kemudian menggunakan konten-konten yang menarik. Tapi saya rasa ketika kita sudah masuk menyadarkan pemerintah bahwa ini penting gitu ya, dan komitmen negara terhadap postur anggaran lembaga wakafnya sendiri diperkuat, saya rasa BWI juga akan punya power yang lebih besar daripada hari ini gitu. Dan ya saya rasa instansi yang paling powerful ya Kementerian Keuangan lah untuk bisa mendorong program wakaf ini di anak muda, dan mungkin bisa diwajibkan di daerah-daerah. Apakah nanti perusahaannya wajib, yang beroperasi di situ nggak hanya wajib bayar pajak, tapi tanda kutip harus ikut partisipasi, dipaksa sedikit buat ikut cash wakaf link sukuknya. Dan anak mudanya juga ya mungkin bisa diajari dari sekolah. Dan saya rasa penting sekali buat nanti masuk di kurikulum, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA, ada kurikulum tentang perencanaan keuangan. Dan salah satunya adalah memahami tentang instrumen dari keuangan syariah atau keuangan Islam, disampaikan kepada mereka. Karena ya selama kita mengenyam pendidikan Indonesia, pelajarannya sangat eksakta sekali, sangat textbook sekali, tapi ya jarang sekali ada yang praktikal yang bisa diterapkan di kehidupan langsung. Jadi harapannya kalau itu jadi kurikulum pendidikan. Dan saya rasa saya dengar informasi Bank Indonesia bersama KNEKS dan Kementerian Pendidikan juga sudah menyusun kurikulum ekonomi syariah bagi siswa-siswi SMA kalau saya tidak salah. Harapannya itu mudah-mudahan ada payung hukum yang bisa lebih kuat lagi supaya itu bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Oke, wah ini mantap banget nih untuk Mas Irsyad. Semoga nanti bisa terlaksana ya ke depannya, dan wakaf bisa lebih banyak dikenal orang-orang. Dan ini di penutup nih Mas Irsyad, mungkin bisa diberikan closing statement terkait dengan wakaf dan milenial, dan mungkin bisa mengencourage juga kaum milenial untuk bisa lebih mengenal zakat dan juga lebih bisa partisipatif terhadap wakaf saat ini. Bila filosofi zakat itu adalah social protection, harta yang teman-teman keluarkan tiap bulannya digunakan untuk mengangkat kehormatan harga diri dari mustahik orang-orang tidak mampu, dan mereka meningkatkan daya belinya sehingga perekonomian kita secara agregat consumption meningkat, dan itu sangat bermanfaat. Itu zakat. Tapi wakaf bagi saya beyond. Ini nggak wajib. Tidak diwajibkan untuk dibayarkan, dikeluarkan. Tapi kalau dikeluarkan, manfaatnya jauh lebih luas daripada zakat itu sendiri. Bahkan manfaatnya lebih luas daripada sedekah itu sendiri. Nggak usah mulai dari 1 juta, nggak usah mulai dari yang besar-besar, dari 10.000, dari 50.000, tapi yang mulai 100.000 orang anak muda, saya rasa ini akan jadi sebuah gerakan yang besar sekali. Dan ini kita bisa tunjukkan kepada dunia barat, dunia global, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama dogma saja, tapi kita juga aware dengan social impact, kita aware dengan ekonomi. Saya nggak pernah lihat tuh ada ekonomi versi agama lain, tapi di Islam kita diajarkan konsep ekonomi yang benar-benar beda. Kita bukan kapitalis, kita bukan komunis, tapi kita wasat ya, kita tengah, dan kita membolehkan orang lain juga menjadi kaya, nggak masalah. Islam tidak melarang orang jadi orang kaya, tapi Islam melarang jadi orang kaya yang tidak peduli dengan sesama. Dan wakaf salah satu cara untuk menunjukkan keberpihakan kita bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Mungkin itu, Mbak. Oke, wah luar biasa sekali nih closing statement yang sudah disampaikan oleh Mas Irsyad. Dan ini juga sudah di akhir segmen nih Mas Irsyad, sudah 30 menitan ya kita ngobrol tentang wakaf dan milenial. Dan semoga saja setelah obrolan ini banyak pendengar Wasif Podcast, terutama kaum milenial yang semakin interest kepada wakaf, dan juga bisa semakin banyak berpartisipasi wakaf, bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan masyarakat sekitar. Dan demikian untuk podcast Wasif di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan juga terima kasih untuk Mas Irsyad sudah meluangkan waktunya.
sudah banyak berbagi Sama-sama. dan berbagi ilmu. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Mas Irsyad sendiri. Dan juga untuk para pendengar podcast Solicit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay tune terus untuk informasi-informasi dan juga topik terhangat terkait dengan wakaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.